saya Delianti, mahasiswa Kesehatan Masyarakat semester 4 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta. Ingin mempresentasikan tentang intelijensi psikologis kesehatan untuk memenuhi nilai UAS dalam mata kuliah psikologi kesehatan. Berikut penjelasannya. Intelligence atau intelligence yaitu kecerdasan, artinya pemahaman dan penyelesaian masalah secara cepat. Menurut teori Terman, ada dua faktor. Yang pertama, kemampuan umum, general ability, dan yang kedua, kemampuan khusus, special ability. Menurut David Perles, kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara umum, intelijen adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelligence tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Kapasitas individu untuk memperoleh pengetahuan, mengaplikasikan pengetahuan, dan penalaran abstrak. Jenis-jenis kecerdasan yaitu 1. Kecerdasan verbal, yaitu ada numerikal, spasial, penalaran, kelancaran, kecepatan spiritual. Yang kedua, kecerdasan linguistik, yaitu ada musikal, logis, matematik, spesial, kinestik, intrapersonal, dan interpersonal. Faktor bawaan atau keturunan. Penelitian membuktikan bahwa korelasi nilai tes IQ dari satu keluarga sekitar 0,50 atau 50%. Sedangkan di antara dua anak kembar, korelasi nilai tes IQ-nya sangat tinggi, sekitar 0,90. Anak yang diadopsi, IQ berkorelasi 0,40 sampai 0,50 dengan ayah dan ibu yang sebenarnya, dan hanya 0,10 sampai 0,20 dengan orang tua angkat. Selanjutnya, bukti pada anak kembar yang dibesarkan secara terpisah. Faktor lingkungan. Walaupun ada ciri-ciri yang pada dasarnya sudah dibawakan sejak lahir, ternyata lingkungan sanggup menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti. Intelijensi tertentu tidak bisa terlepas dari otak. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Selain gizi, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif, emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat penting. Dari teori Thurston, 7 faktor dasar kecerdasan multifaktorial. Yang pertama, verbal conversion, kemampuan memahami kata-kata. Yang kedua, word fluency, kemampuan mengucapkan kata. Yang ketiga, number, kemampuan memecahkan masalah dengan angka. Yang keempat, space, kemampuan ruang. Yang kelima, memori, kemampuan mengingat. Yang keenam, spectual, kemampuan mengamati atau menafsirkan persamaan. Yang terakhir, reasoning, kemampuan penalaran. Intelijensi dan IQ. IQ atau tingkatan dari intelligence, quotient, adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. IQ hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Pengukuran intelijensi pada tahun 1904, Albert Benit dan Theodore Simon, dua orang psikolog asal Perancis, merancang suatu alat evaluasi yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan kelas-kelas khusus, anak-anak yang kurang pandai. Alat tes itu dinamakan tes Binet-Simon. Tes ini kemudian direvisi pada tahun 1911. Tahun 1916, Lewis Terman perbaikan dari tes Binet-Simon. Sumbangan utamanya adalah menetapkan indeks numerik kecerdasan sebagai rasio antara mental age dan chronology age, digunakan untuk mengukur kecerdasan anak-anak sampai usia 13 tahun. Tingkatan kecerdasan menurut Terman, 0 sampai 19 itu idiot, 20 sampai 49 itu imbecile, 50 sampai 69 marun, 70 sampai 79 inferior, 80 sampai 89 bodoh, 90 sampai 109 itu sudah masuk tingkat kecerdasan normal,
110 sampai 119 itu pandai, 120 sampai 129 itu superior, 130 sampai 139 sangat superior, 140 sampai dengan 170 itu sudah masuk gifted, 180 sampai ke atas itu sudah termasuk dalam tingkatan kecerdasan jenius. Intelijensi dan bakat. Dalam kemampuan yang umum ini terdapat kemampuan-kemampuan yang amat spesifik. Kemampuan-kemampuan spesifik ini memberikan pada individu suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu. Setelah itu, melalui suatu latihan, inilah yang disebut bakat atau aptitude. Menurut Charles Superman mengemukakan bahwa intelijensi tidak hanya terdiri dari satu faktor yang umum saja, general faktor, tetapi juga terdiri dari faktor-faktor yang lebih spesifik. Teori ini disebut teori faktor theory of intelligence. Alat tes yang dikembangkan menurut teori faktor ini adalah WAIS, Wireless Adult Intelligence Scale, untuk orang dewasa, dan WITCH untuk Wireless Intelligence Scale for Children, untuk anak-anak. Intelligence dan kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu ciri dari perilaku yang intelligence, karena kreativitas juga merupakan manifestasi dari suatu proses kognitif. Skor IQ yang rendah memang diikuti oleh tingkat kreativitas yang rendah pula. Namun semakin tinggi skor IQ, tidak selalu diikuti tingkatan kreatif yang tinggi pula. Sampai pada skor IQ tertentu, masih terdapat korelasi yang cukup berarti. Tetapi, lebih tinggi lagi ternyata tidak ditemukan adanya hubungan antara IQ dengan tingkat kreativitas. Menurut J.P. Guilford, menjelaskan bahwa kreativitas adalah suatu proses berpikir yang bersifat divergent, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif jawaban berdasarkan informasi yang diberikan. Tes intelligence hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir yang bersifat convergent, yaitu kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. Multi-intelligence, 1. Kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan matematis logis, yang ketiga kecerdasan visual spasial, yang keempat kecerdasan rimik musikal, yang kelima kecerdasan kinetik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal. Kesuksesan hidup tidak hanya ditentukan oleh intelektual, akan tetapi juga kecerdasan emosi dan spiritual. Kecerdasan emosional, menurut Shapiro 1997, kemampuan memantau perasaan diri sendiri dan orang lain serta menggunakan informasi untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Menurut Cooper 2000, kemampuan merasakan, memahami, menerapkan kepekaan emosi sebagai energi, informasi, koreksi, dan pengaruh. Fungsi kecerdasan emosi yaitu 1. Untuk menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. Yang kedua, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Yang ketiga, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Yang keempat, motivasi diri sendiri. Yang kelima, kemampuan mengungkapkan perasaan, kesadaran, pemahaman tentang emosi, dan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Yang terakhir, kemampuan mental yang membantu untuk mengendalikan dan memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, yang menuntut kepada kemampuan untuk mengatur perasaan tersebut. Ciri-ciri kecerdasan emosi menurut Goleman 1996. Mengenali diri sendiri. Pada tahap ini diperlukan adanya pemantauan perasaan dari waktu ke waktu agar timbul wawasan psikologis dan pemahaman tentang diri. Yang kedua, mengelola emosi. Kemampuan yang dapat membuat seseorang untuk mengatur emosi dalam dirinya maupun orang lain. Mengelola emosi berarti menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Yang ketiga, motivasi diri sendiri merupakan pendorong bagi terwujudnya kinerja yang tinggi dalam bidang yang diharapkan. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Jika seorang terbuka pada emosi sendiri, maka dapat dipastikan bahwa ia akan terampil membaca perasaan orang lain. Yang kelima, membina hubungan. Membina hubungan dengan orang lain yang merupakan salah satu aspek dari kecerdasan emosi. Mengukur emosi menurut Davis 2006. Yang pertama, mengenal emosi. Yang kedua, memahami emosi. Yang ketiga, mengatur emosi. Yang keempat,
menggunakan emosi. Kecerdasan spiritual. Spirit sama dengan keberanian, semangat, energi, dan tekad. Spiritual sama dengan makna dan nilai, hidup bermakna. Kecerdasan spiritual sama dengan kemampuan memahami diri dan lingkungan sehingga dapat memaknai kehidupan, juga dikaitkan dengan Sang Pencipta. Sekian dari penjelasan inteligensi psikologis kesehatan. Terima kasih.